Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man sabata najah. Saya kalau tidak bisa mengutarakan yang hak, saya tidak bisa bersuara, takut suara saya pas lagi berbicara dimatikan mic-nya, di itunya, saya takut itunya terjadi. Sebenarnya situasi pada saat ini tidak enak. Tidak enak kita membahasnya. Tidak enak kita membicarakannya. Saya yakin orang buta bisa melihat situasi dan lingkungan kita. Keadaan kita saat ini membeda-bedakan antara orang. Sehingga saya merasa lisan saya itu susah berbicara. Kalau lidah saya itu tidak mau berbicara yang hak, saya tidak mau sekali-kali tepuk tangan itu yang batil. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ulama asli Mesir, beliau mufassir abad 20, punya tafsir Al-Quran 20 jilid. Beliau mengatakan, illam tastati' qawlan haqqi fala tusaffiq lil batil. Apabila Anda tidak bisa berbicara yang hak, jangan sekali-kali tepuk tangan itu yang batil. Maka saya memilih diam. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man sabata najah. Saya kalau tidak bisa mengutarakan yang hak, saya tidak bisa bersuara, takut suara saya pas lagi berbicara dimatikan mic-nya, di itunya, saya takut itunya terjadi. Tapi kalau di masjid saya yakin enggak. Tapi kalau di tempat lain bisa terjadi. Bahkan sudah terjadi, benar kan? Kalian pasti paham ya. Semoga kita selamat semua. Maka yang ingin saya sampaikan adalah, kalau saya tidak menyuarakan yang hak, buat apa saya tepuk tangan yang batil? Karena kita ini makin jauh dari Islam, makin jauh dari syariat. Bahkan nama Islam itu membuat sebagian orang alergi. Kadang-kadang acara, kajian, orang pakai peci, orang pakai sarung, itu menakutkan. Bagus. Makin mereka takut, makin kita harus bersarung semua. Kalau mereka takut dengan sarung, kita sarungan semua. Kalau mereka takut dengan Quran, baca Quran di mana-mana, beri mereka ketakutan. Kalau mereka takut dengan sholawat, kita di mana-mana kita sholawat. Seperti domba tersesat Presiden Prancis, anak zina itu. Bukan saya, itu memang kisahnya sudah masyhur. Yahudi dia sampai saat ini menentang. Dia mau mengulangi lagi karikatur yang mereka selalu viralkan itu tentang Nabi Muhammad SAW, karena mereka merasa umat Islam itu berpecah belah. Maka bingung saya sebenarnya mau bahasnya apa gitu ya. Maka saya bilang, revolusi aja nih, revolusi akhlak. Kita memperbaiki semua keadaan ini. Giliran ada pengajian, kerumunan, melanggar peraturan, setuju, dikenakan denda, mereka juga bertanggung jawab. Tapi giliran yang ada acara-acara yang lain gitu ya, kalian tahu karena anak pejabat, jadi dibiarkan. Maka jadi salah satu teman bilang, Syekh, kenapa nggak menegur Habib Rizik? Beliau bilang demikian kepada saya, salah satu orang punya jabatan. Kenapa nggak menegur Habib Rizik? Saya bilang, saya bingung menegur Habib Rizik. Habib Rizik itu membuat kerumunan, ya acara, beliau juga menerapkan protokol kesehatan walaupun masyarakat melanggar, tapi beliau bertanggung jawab ketika dikenakan sanksi atau denda. Satpol PP kemarin 50 juta bayar cash langsung, kata Habib Hanif. Tapi di dalam yang lain ada yang mengadakan pilkada, jadi kayak ada sesuatu yang gak beres. Itu yang diutarakan oleh hati. Saya takut hati saya salah, atau menggelincirkan saya, menjatuhkan saya dalam hal yang bisa membahayakan. Tapi itu saya yakin utara itu adalah renungan kita semua, adalah bisikan hati kita semua. Maka saya bingung itu, saya negur A tapi yang B juga ada, saya negur B, gak berani kita. Betul gak? Maka sebenarnya itu karena tidak ada penegakan keadilan yang sesungguhnya. Kalau dari awal sudah stop, ya stop semua. Jangan milih-milih.
Itu yang disayangkan pada saat ini. Saya akan berpikir apa yang saya utarakan kepada masyarakat. Saya kan orang bertanggung jawab. Apa yang saya utarakan, saya tanggung jawab di hadapan Allah. Satuktabu syahadatu ma yusalun. Mereka akan tercatat kesaksiannya dan akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Saya nggak mau jadi munafik kok. Maka apa yang saya utarakan, saya bertanggung jawab di hadapan rakyat dan di hadapan Allah. Terserah yang mau menjadi penjilat, yang mau menjadi abu-abu itu kan nggak jelas. Abu Jahal, Abu Lahab, itu yang ada abu-abunya itu sedikit yang bagus. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sahabat mulia. Tapi ada Abu Jahal juga, ada Abu Lahab, ada juga Abu Gosok, ada juga Abu itu. Jadi hal-hal yang aneh gitu. Memang saya sayangkan sampai ulama dihina oleh seorang perempuan, kemudian dengan kata-kata yang tidak pantas. Harusnya kan tidak usah nunggu laporan, biar kita menciptakan kedamaian dan keadilan. Saya ajak tuh orang di sini, ngapain kamu menjelekan orang? Bukan karena seorang habib atau seorang ulama, panutan umat, orang yang dihormati. Jangan cari musuh gitu. Maka orang kalau gitu dibiarkan, itu menimbulkan bahwa masyarakat tidak percaya dengan pemerintahan. Itu yang kita selalu utarakan. Tapi maka Rasulullah SAW tegas ketika ada wanita dari suku Makhzum mencuri, orang yang punya kedudukan. Siapa yang bisa berani berbicara dengan Rasulullah agar Nabi SAW tidak memotong tangannya, tidak menegakkan had? Siapa yang berani ngomong sama Nabi? Mereka dapat Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu dicintai Rasulullah. Akhirnya ya biasa gitu kalau lihat orang, seorang ulama, ustadz, ada orang paling dicintai oleh beliau ini. Maka kalau kita ingin mendekati beliau itu melalui pintunya ini fulan. Maka ini seorang wanita yang mencuri Usama bin Zaid yang dekat dengan Nabi. Mereka datang berhadapan dengan Usama. Bagaimana ini melobi Nabi biar itulah orang kaya, orang bangsawan. Akhirnya subhanallah, yang terjadi Usama bin Zaid datang ngomong sama Nabi SAW, Rasulullah SAW, umat dahulu telah binasa gara-gara perbuatan ini. Karena idza saraqa fihum syarif taraku. Kalau orang kaya, orang berkedudukan mencuri dibiarkan. Wa idza saraqa fihum dhaif aqamu 'alaihi al-had. Kalau orang lemah, orang susah, nggak punya senderan, nggak punya keluarga, nggak punya jabatan, nggak punya harta, mereka menegakkan had. Dan Nabi SAW bilang, demi Allah, kalau Fatimah putri Muhammad, Fatimah itu kesayangan Nabi, diberi julukan Ummi Abiha, ibu bapaknya, karena sesudah Sayyidah Khadijah wafat, yang rawat Nabi, yang ngurus Nabi Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah meninggal masih muda kok. Sayyidah Fatimah meninggal usia 28-29 tahun, masih muda sekali dia wafat. Punya keturunan Imam Hasan, Husain, Muhsin dan seterusnya. Sayyidah Fatimah itu kesayangan Nabi, sampai Nabi bilang, kalau Fatimah putri saya nggak milih-milih, saya tegakkan had kalau dia mencuri, saya sendiri yang menegakkannya. Maka Nabi SAW memberikan rasa keadilan, maka Nabi SAW dicintai sahabat dong. Sehingga mereka memperhatikan bukan hanya ucapan Nabi, gerak-gerak Nabi itu diperhatikan, cara tidurnya, cara makannya, cara berbicara, sampai mereka pikirin sandalnya, siwaknya, tongkatnya. Ya Allah, Nabi aja kadang-kadang lagi wudhu aja berkumur-kumur, nggak itu jatuh airnya, dia ambil digosokkan ke wajah. Artinya apa? Ini sosok yang mendatangkan kebahagiaan buat mereka. Maka ketika Nabi SAW malam wafat, hari wafatnya Rasulullah, kata Anas bin Malik, seperti Madinah itu sudah gelap, padam cahaya. Ketika Nabi masuk kota Madinah, itu bercahaya semua. Ketika Nabi wafat, terasa seperti kota Madinah ini tidak padam cahaya tersebut. Maka dulu dinamakan Yathrib. Habis itu dirubah menjadi Thaibah, Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Ketika Nabi sudah tidak ada, wafat, mereka merasa kota itu sudah padam cahayanya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sudah cukup banyak sekali cerita-cerita, banyak sekali keluhan di dalam hati yang susah